Dalam perjalanan kita berkarya, baik di dunia pekerjaan yang profesional maupun kita berbisnis, tentu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pertanyaannya kan begini, kebutuhan hidup yang mana nih? Karena setiap orang pasti bisa berbeda-beda kebutuhannya. Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Jadi kalau kita bicara mengenai kebutuhan hidup, sebetulnya ada banyak macam ya. Nggak melulu soal uang aja. Tergantung sebetulnya kita saat ini lagi ada di level apa. Dan untuk menjelaskan hal ini saya ingin share salah satu teori klasik di psikologi yang bernama Maslow Hierarchy of Needs. Nah, jadi ceritanya begini, Maslow itu ya atau nama lengkapnya Abraham Maslow. Mungkin kamu yang di jurusan psikologi pasti sangat-sangat familiar, tapi teman-teman yang bukan psikologi mungkin nggak terlalu familiar atau bahkan belum pernah dengar ya. Anyway, kita akan belajar dari sosok ini ya. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika yang menjadi pelopor mengenai ilmu psikologi humanistik ya. Dan dia membuat teori tentang hal ini ya, tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan manusia. Jadi konsepnya begini, setiap orang itu dalam berkarya tentu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan paling bawah yang paling basic dulu. Setelah kebutuhan yang paling dasar itu terpenuhi, baru akan dalam tanda kutip naik kelas ya ke kebutuhan yang ada di atasnya. Jadi akan naik terus. Nah, sampai ke kebutuhan yang paling puncak gitu. Jadi kalau kebutuhan yang awal udah terpenuhi akan naik kelas. Kalau ini terpenuhi akan naik kelas lagi ya. Modelnya akan seperti itu. Jadi kita akan bahas aja, ini ada 5 level dan kita juga pengen belajar sebetulnya implementasinya apa sih dalam perjalanan kita sebagai entrepreneurs ya. Kita mulai dari kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan primer ya. Ini mencakup kebutuhan atau hal-hal mendasar untuk hidup ya. Jadi kebutuhan paling dasar dari manusia itu adalah untuk hidup kan gitu ya. Jadi untuk makan ya, untuk bisa tidur, untuk pakai pakaian yang layak gitu ya. Which is itu bisa terpenuhi dengan memiliki uang ya. Jadi kalau orang ada yang bilang begini, saya bekerja untuk uang, ya tandanya dia atau orang tersebut sedang memenuhi kebutuhan basicnya. Salah nggak? Ya nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan mendasar kan. Ya kalau misalnya kebutuhan dasar ini tidak tercukupi gitu ya gimana bisa hidup kan gitu. Jadi ini adalah yang paling basic agar manusia bisa hidup, kebutuhan dasar. Jadi kalau ada orang yang bilang gue bekerja demi mencari uang untuk gue bisa makan gitu ya, untuk gue bisa tinggal, untuk gue bisa bayar kontrakan, bayar kosan misalnya. Nah itu adalah kebutuhan primer kan. Nah jadi itu ada di level yang paling dasar atau level yang paling bawah gitu ya. Itu level kebutuhan hidup. Nah kalau ini sudah terpenuhi, itu akan masuk ke level kebutuhan yang berikutnya atau yang di atasnya. Itu adalah kebutuhan akan keamanan gitu teman-teman. Nah jadi kalau kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, kebutuhan seseorang akan naik level ke kebutuhan akan keamanan. Ya contoh ya, kalau dalam kebutuhan akan keamanan itu misalnya gini, bukan cuman yang penting bisa tidur aja atau bisa punya tempat untuk tidur, tapi tempat tinggalnya itu
punya sendiri ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ngekos atau kontrak, ya gue bisa tidur sih sekarang misalnya gitu. Tapi kedepannya gimana? Gimana kalau saya nggak punya uang lagi untuk bayar kontrakan? Jadi kan ada insecurity-nya ya. Sekarang bisa sih, tapi gimana di masa depan? Nah, jadi akan security ini, akan keamanan. Nah, jadi contohnya adalah untuk itu tadi. Misalnya pengen untuk bisa punya rumah sendiri. Nah, itu adalah kebutuhan akan keamanan kan gitu ya. Contoh lain misalnya kebutuhan akan jaminan kesehatan ya. Misalnya khawatir ini gimana kalau misalnya nanti saya kenapa-kenapa, atau kalau saya sakit, atau kalau udah berkeluarga, kalau saya nanti nggak bisa menghasilkan lagi. Nah, makanya ambil asuransi kesehatan misalnya gitu ya. Itu kan model untuk keamanan ya. Jadi intinya level ini adalah untuk memberikan kita itu rasa aman ya. Nah, di level ini, level 2 ini uang tuh masih berpengaruh cukup besar gitu. Tetapi uang ini digunakan bukan lagi untuk kebutuhan dasar, tapi untuk memprovide kebutuhan-kebutuhan tambahan yang bisa memberikan kita itu keamanan ya. Dalam hal ini juga termasuk punya tabungan yang cukup gitu ya untuk dana darurat misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada hubungannya sama uang juga sih. Jadi sama-sama kebutuhan yang membutuhkan uang, tapi uangnya itu lebih untuk jaminan keamanan di masa depan. Kurang lebih basicnya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan level 2 nih. Jadi level 1, level 2, sekarang level 3. Kalau level 1 dan kedua ini sudah terpenuhi, masuk ke level 3. Level 3 itu kebutuhan akan kasih sayang atau koneksi ya gitu. Jadi kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk bernetworking gitu ya. Nah, ini kebutuhan yang udah naik level ya. Jadi waktu biaya hidup kita sudah bisa terpenuhi ya, kita punya jaminan keamanan, kita akan naik lagi. Kita pengen apa sih gitu, kita pengen punya punya rasa kasih sayang, kita pengen disayangi oleh orang lain gitu kan. Nah, disinilah masuk peranan keluarga, peranan komunitas ya, karena manusia itu kan makhluk sosial. Nah, jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, bagian inilah yang masuk ke dalam level yang ketiga menurut si Maslow ini ya. Jadi contoh lain juga, kalau misalnya bekerja gitu ya, bukan cuman sekedar bekerja aja, tapi pengen punya partner kerja yang baik gitu ya, punya teman ngobrol atau punya teman curhat gitu. Nah, jadi kalau misalnya let's say teman-teman yang profesional nih yang kerja di kantor, itu kebutuhan akan kasih sayang tuh termasuk juga misalnya yaitu punya tim yang enak ya, yang cocok gitu. Nah, itu kan setelah kebutuhan kerjanya itu, kebutuhan untuk mencari nafkahnya bisa terpenuhi, akhirnya permintaannya jadi naik lagi gitu ya. Tapi lain cerita, misalnya contoh kalau misalnya ada orang yang bisa dapat kerjaan aja, untuk bisa dapetin penghasilan aja udah bersyukur. Ya, jadi mau dapat temen yang kayak gimana, mau dapat bos yang kayak gimana, ya udahlah gue telan aja, gue terima aja gitu. Karena ada yang jauh lebih penting, yaitu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan saya kan gitu. Tapi kalau bagian itu sudah terpenuhi, nah bagian ini jadi tumbuh gitu, jadi kelihatan. Misalnya contoh, kalau misalnya temen kerjanya nggak enak, mungkin akan mikir ini, coba gue resign aja apa ya, atau gue coba cari kerjaan yang lain ya. Misalnya contoh seperti itu. Kenapa bisa mikir begitu? Karena mikir kan, oh saya punya kemampuan, kalau misalnya saya nggak di sini, saya mau coba apply di tempat lain yang bisa memberikan saya pendapatan juga gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan akan koneksi itu gitu ya, atau akan hubungan yang baik itu muncul gitu ya, karena levelnya sudah naik level kebutuhannya. Alright, nah itu level 3. Berikutnya level keempat itu adalah kebutuhan akan harga diri ya, atau kalau harga diri kok gimana ya, kebutuhan akan penghargaan lah ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, ini jadi naik level lagi, biaya hidupnya tercukupi, inner circle-nya baik, koneksi baik. Nah, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan untuk dihargai atau kebutuhan untuk dihormati ya. Misalnya kalau kita nih kerja bukan cuman untuk mendapatkan income saja dan juga punya partner kerja yang baik, let's say, tapi juga dihormati sama bawahan. Wah, gitu ya. Misalnya seorang manajer pengen
dihormati dong sama bawahan gitu. Atau misalnya kalau di kantor mendapatkan penghargaan, nah, atau kantor tuh memberikan apresiasi karyawan yang berprestasi dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya nih ya teman-teman lihat ada orang yang bawa mobil terus dia warga sipil dan pakai sirine ya gitu. Terus sok ngebalap atau nyetirnya serental-serental ngueng 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 gitu ya. Nah, ini kan tandanya ada bagian yang masih ababil nih ya. Nah, mungkin ya atau mungkin juga dia itu sebetulnya adalah masa atau fase di mana lagi pengen merasa dihargai atau pengen merasa penting ya seperti pejabat ya. Padahal warga sipil. Jadi sebetulnya dia lagi pengen berusaha memenuhi kebutuhan level 4 ini ya, kebutuhan untuk dihargai. Gue pengen seperti pejabat nih, gitu. Tapi nggak bisa, tapi dengan cara yang salah. Tapi jadi teman-teman nangkep ya, kalau ada yang model begitu ya, saya sih sekarang kalau ada yang nyetir ya, misalnya nyetirnya serantal seruntul gitu, tiba-tiba ngueng 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 gitu, atau tiba-tiba pakai knalpot yang suaranya berisik, yang nyetirnya ugal-ugalan ya, atau pakai sirine dan nyetir di bahu jalan gitu ya. Dulu saya kesel ya. Sekarang saya udah lebih maklum ya. Tandanya oh ya itu memang mau om-om kek, mau tante-tante kek, ya mau orang umur berapa kek, ya saya udah bisa pikir ya ini adalah fase-fase lagi mencari jati diri ya. Karena mungkin di tempat lain gak dihargai atau dia butuh mencari penghargaan, dia butuh mencari apa ya kayak oh ini loh bisa mendapatkan privilege tertentu. Nah itu tuh kurang lebih tuh behind the scene dari psikologicalnya seperti itu gitu ya. Nah kalau kita juga sering dengar tentang kesehatan mental, wah gitu ya. Itu juga masuk kategori ini nih ya. Masuknya tuh kategori ini. Punya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Wah, nah itu ada di level yang ini ya. Kalau level 1 buat cari makan aja gue udah susah, gue gak pusing deh mau dapat pekerjaan yang kayak gimana, yang penting saya dapat kerjaan dulu. Nah, tapi ini kan udah naik level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, ini maunya adalah bukan cuma sekedar bekerja, pekerjaannya juga mendapatkan penghargaan atau dihargai ya, atau dia bisa punya pilihan, intinya punya kepuasan lah ya gitu, karena ada yang menghargai ya, termasuk juga kantor menghargai mengenai let's say work life balance. Nah itu ada di area sini gitu ya. Nah yang terakhir level 5, ini level yang paling atas nih ya, itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Ini adalah level kebutuhan tertinggi setelah kebutuhan yang ada di level bawah-bawahnya itu bisa tercukupi. Di sinilah orang bisa mengejar dalam tanda kutip ini passion gitu ya, atau melakukan sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan. Ini juga yang menjelaskan kenapa ada pengusaha yang membuat yayasan. Padahal yayasan kan nggak memberikan keuntungan. Ya kalau misalnya ada budget CSR ya mungkin terjadi dijalanin oke. Tapi kalau memang men-spend sekian dari keuntungannya untuk melakukan kegiatan sosial ya itu kan sebetulnya nggak ada untung yang mencari pahala, yaitu cerita lain lah ya, maksudnya point of view-nya. Tapi sebetulnya kenapa itu dilakukan, karena kan gini, fokusnya itu udah lebih dari sekedar kebutuhan diri sendiri, dan bahkan dia udah mungkin let's say si Pak Bos ini dia udah kemana-mana dihormati, udah dia nggak cari level penghormatan lagi karena itu dia udah dapat. Nah berikutnya adalah ini aktualisasi diri gitu ya. Jadi bisa mendapatkan kepuasan, misalnya bisa melihat contoh ya, misalnya bikin yayasan bikin panti asuhan deh gitu, misalnya bisa melihat yang harusnya dia nggak punya orang tua dan terlantar tapi bisa hidup yang layak, terus bisa sekolah, misalnya hal-hal kayak gitu ya. Jadi itu kan sesuatu kepuasan batin yang yang memuaskan hidupnya lebih dari sekedar orang cuman yes man, oh ya Pak siapa ya oke Pak gitu ya. Jadi lebih dari sekedar hal itu ya, itu adalah aktualisasi diri ya. Jadi melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah by the way saya pengen disclaimer dulu teman-teman mengenai yang level 5 ini ya. Please note kalau kita itu nggak perlu jadi jutawan terlebih dahulu untuk bisa mencapai level kelima ini yang paling tinggi, atau untuk mencapai semua level tuh nggak harus jadi jutawan dulu sih. Kenapa? Karena semuanya itu akan kembali ke diri kita masing-masing, di titik mana kita bisa merasa cukup gitu ya. Tidak sedikit orang-orang yang mungkin secara ekonomi itu atau kemampuan ekonomi itu biasa-biasa aja, tapi sudah bisa mencapai level titik tertinggi, level kelima ini, level aktualisasi diri,
bukan karena dia kebanyakan uang atau karena dia anak sultan, tapi karena dia tuh sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, jadi dia sudah bisa bilang gini, well, it's enough ya, cukup. Nah, kalau udah bisa bilang it's enough, cukup, itu yang membuat orang tuh bisa move on ke kebutuhan yang ada di atasnya gitu ya. Saya ingat ada teman-teman yang bikin pasukan nasi bungkus. Wah, gitu ya. Jadi modelnya tuh adalah dia patungan, mereka nih sekelompok orang, patungan beli nasi bungkus ya. Subuh-subuh keliling Jakarta bagi nasi bungkus ke pemulung atau orang-orang yang tinggal di pinggir jalan ya, yang homeless gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan ya oleh orang-orang tersebut atau komunitas tersebut, itu sebetulnya bagian dari nomor 5 ini, aktualisasi diri kan ya, which is level tertinggi dari si Maslow hierarchy needs ini. Dan ini bukan perkumpulan anak orang kaya ya, orang-orangnya ya biasa aja gitu ya, maksudnya ya seperti kita pada umumnya gitu. Dan mereka itu apa ya, berpikirnya kan gitu, bukan ya pokoknya gue misalnya motor gue masih culun nih misalnya gitu, atau gue masih banyak kebutuhan, tapi mikirnya nggak gitu, dia udah bisa berdamai dan dia bisa bilang, oh saya mau memberikan sebagian uang saya untuk orang lain. Nah itu masuk ke sini nih, aktualisasi diri, pengen jadi dampak buat orang lain dengan melakukan kegiatan si pasukan nasi bungkus ini. Dan kebahagiaan terbesar mereka adalah kan saat nasi bungkus itu dibagikan, terus orang yang mungkin nggak nyangka gitu, misalnya lagi malam-malam subuh-subuh gitu, mungkin masih ada yang lagi milah sampah misalnya atau tidur di pinggir jalan, terus tiba-tiba dikasih makanan gitu ya, yang misalnya mereka kayak langsung kayak kaget gitu, wah dikasih makanan, padahal mungkin uangnya terbatas atau nggak tahu besok mau makan apa, tapi dikasih makanan. Dan waktu dia misalnya orang tersebut kayak, wah terima kasih ya pak gitu, atau terima kasih ya mas gitu, atau mungkin kaget atau terharu ya, apapun emosinya gitu ya. Nah waktu si komunitas ini melakukan itu dan melihat hal itu, nah dia happy kan, wah maksudnya orang yang surprise, mungkin yang terbantu. Nah, itu kebahagiaan kan gitu. Ya itu jadi dapat kepuasan, oh I can help someone gitu. Walaupun mungkin bukan skala yang sebesar skala tertentu ya dengan kemampuan sendiri, tapi itu udah masuk sampai level yang kelima gitu ya. On the other hand, ada juga orang-orang tertentu yang walaupun penghasilannya sudah besar, itu masih belum bisa naik kelas juga dari level-level dasar, yaitu dari level 2 paling bawah, yang memang salah satu tolak ukurnya itu adalah bagaimana bisa memiliki sejumlah uang ya, level 1 sama level 2 gitu ya. Jadi kebutuhan dasar sama kebutuhan akan keamanan ini tuh kayaknya nggak ada kata cukup gitu ya. Padahal misalnya let's say penghasilannya udah lumayan ya, tandanya kan udah pasti kebutuhan level 1 level dasar sudah tercukupi, tapi nggak pernah merasa cukup juga gitu, level 2 nya kayak nggak habis-habis gitu. Nah inilah yang sebetulnya menjelaskan juga ya kenapa ya, mungkin let's say dia udah berkeluarga, dia udah level 3 nya mungkin udah mulai ada gitu ya, atau ya itu kan insting juga lah ya gitu. Tapi inilah yang menjelaskan kenapa ada orang-orang yang walaupun sudah sejahtera hidupnya ya, tapi terus dia bekerja dan kerjanya tuh ngoyo banget ya, dengan motivasi karena masih kurang ya, demi tercukupinya jaminan keamanan gitu kan. Masih mikir nanti anak gue gimana, padahal mungkin asuransi udah ada, mungkin dana pendidikan udah ada, tapi tetap aja kayak merasanya kayak nggak cukup terus gitu. Nah jadi saya bukan bilang kerja ya udah secukupnya terus puas, tapi terlalu ekstrim kanan yang nyampe nggak pernah puas juga menurut saya bisa jadi berdampak kurang baik gitu ya. If that's the case ya, orang yang gila kerja ini tuh nggak akan bisa naik ke level yang di atasnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang misalnya. Jadi kalau orang ini let's say sudah berkeluarga, bisa jadi dia orang tua yang memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya, bahkan let's say bisa berlebihan, tapi karena dia belum punya kata cukup, makanya dia akan kerja terus dan ngoyo, yaitu bahasa Jawa ya, kalau nggak ngerti tuh ngoyo tuh kayak maksa terus gitu ya, kayak bekerja keras banget ya. Dia akan maksa terus ya, sampai akhirnya bisa jadi kehilangan waktu untuk keluarganya gitu ya, misalnya waktu untuk anaknya, contoh misalnya seperti itu ya. Jadi bisa juga kebalikannya, karena ini nggak selalu berhubungan atau korelasi langsung dengan berapa banyak uang yang dimiliki oleh seseorang. Nah
Terus nih, gimana sebetulnya hubungannya dengan bisnis? Jadi ya, bisnis yang kamu punya sekarang ya, atau yang kamu sedang rencanakan untuk dibuat, coba kamu pikir deh. Motivasinya itu buat apa ya? Bisnis yang sama itu bisa untuk 5 motivasi yang berbeda ya. Dalam hal ini untuk 5 hierarki ini tergantung sebetulnya kondisi kita sekarang. Contoh ya, bisnis kita bisa buat untuk memenuhi kebutuhan level 1 kita, yaitu untuk mencari nafkah. Oke. Tapi bisa juga untuk level kedua, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan. Jadi kita punya bisnis yang bagus, bisnis yang berkembang, dan harapannya bisnis ini bisa memberikan income yang cukup untuk bisa membelikan kita rumah, misalnya untuk asuransi, untuk tabungan dan seterusnya. Ya, oke. Bisnis yang sama ya yang kita rintis gitu ya, bisa juga untuk memenuhi level ketiga, yaitu misalnya membangun koneksi atau network dengan customer gitu ya. Misalnya kamu mungkin pernah ketemu ya owner dari restoran yang walaupun mungkin udah restoran di jalan tapi dia tetap tongkrongin gitu. Terus komunikasi sama customernya, bahkan langganannya tuh udah kenal misalnya gitu. Bahkan bisa sampai ngobrol. Kenapa? Karena ya dia ada kebutuhan bukan cuma sekedar dapat duit aja, tapi berkomunikasi juga. Nah, dia bangun network juga dengan atau membangun kedekatan dengan customernya ya gitu. Itu level 3. Bisnis yang sama juga bisa untuk level 4 ya. Level 4 itu adalah untuk harga diri ya. Tandanya kan untuk memberikan kebanggaan. Contohnya misalnya, wah ini bisnis gua sukses nih gitu. Terus banyak orang yang menghargai, wah hebat ya, wah lu hebat lu ya, bikin bisnis, wah sukses ya, wah lu keren banget ya, wah hebat ya lu entrepreneur mulai dari nol ya, wah tanpa modal ya, misalnya gitu ya. Nah hal itu kan yang membuat bangga kan, bangga, wah harga diri. Nah itu yang jadi itu terpenuhi kan, uang mungkin udah cukup tapi dihargai oleh orang lain. Nah itu juga masuk ke level 4 ini gitu. Nah atau bisa juga bisnis yang sama untuk level 5 ya, yaitu untuk aktualisasi diri ya. Jadi aktualisasi diri dalam bisnis itu adalah for something bigger than ourselves ya. Misalnya bikin social business gitu, bisnis yang memberdayakan orang lain gitu. Itu bisa juga. Atau misalnya kamu bikin program reseller ya, dan tentu motivasinya bukan nomor satu, bukan lagi hanya mengejar uang aja, tapi juga berpikir misalnya gini, bagaimana saya bisa memberdayakan orang lain atau membantu orang lain yang mungkin penghasilannya kurang atau butuh tambahan penghasilan. Nah dengan program saya bisa juga membuat orang-orang itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, jadi itu adalah 5 hierarki kebutuhan hidup menurut teori Maslow. Coba kamu tes ya, saat ini kamu sudah sampai level yang mana? Yang pasti selama kebutuhan dasar sudah bisa tercukupi, sebetulnya dari level kedua sampai level kelima itu relatively lebih mudah, tergantung seberapa besar hati kita. Dan di titik mana kita sudah bisa bilang cukup. Nah kalau hal ini sudah bisa kita lewatin, yaitu untuk bisa bilang gini, well it's enough gitu ya. Nah maka semua level kebutuhan psikologis manusia itu sebetulnya bisa kita penuhi. Nggak harus jadi sultan dulu, nggak harus jadi jutawan dulu. Nah inilah yang saya lihat sebetulnya banyak miskonsepsi di mana orang merasa kayak gue mesti tajir dulu baru gue bisa memberi untuk orang lain, atau baru gue bisa puas dengan diri gue sendiri. Nah ini menurut saya adalah miskonsepsi. Kita bisa tetap memuaskan kebutuhan kita atau mencapai kebutuhan kita semua level sampai level aktualisasi diri, walaupun kita bukan orang yang kaya banget gitu ya, tapi waktu kita bilang cukup aja. Karena kalau nggak gini, coba teman-teman pikir ya, kalau nggak manusia yang yang rasanya puas itu cuman segelintir aja dong yang kaya ya kan, nggak begitu ya. Semua orang bisa ya, at least tentu paling nggak kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah kalau itu sudah bisa kita lakukan, bisa bilang cukup, disitulah kita akan bisa bilang well enough, dan saya bisa memenuhi semua kebutuhan psikologi saya, bisa merasa puas dengan semua kehidupan yang kita alami gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. So, kalau belum sempat kasih review, please
tolong sempetin buat kasih review. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting bisa ada review untuk bisa membantu membroadcast podcast ini ke saluran yang lebih besar gitu ya. Please also juga share episode ini buat teman kamu yang rasanya kayaknya tuh hidup tuh nggak ada puasnya gitu, kayak rasanya kurang terus. Nah mungkin dia perlu dengerin juga nih tentang episode ini gitu ya. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.